nambah. Nah, jadi ini dimasukkan dulu iga sapinya tadi ke dalam rebusan. Oke, nanti kalau misalnya bumbu-bumbunya dimasukkan di saat sudah mendidih, Bu, atau masih? Udah mendidih. Sudah. Tapi kadang orang sih ada yang beda-beda ya. Ada yang maksudnya tuh dia langsung dimasukin juga barengan sama si iganya. Ada juga. Jadi tergantung selera sih sebenarnya gitu. Karena kan memang bumbunya setelah dihaluskan itu dipanasin dulu pakai minyak goreng. Jadi udah Wangi. udah Ya. wangi. Nah, jadi ada tipsnya juga kalau sebelum kalian memasukkan bumbu tadi itu digoreng dulu ya, Bu ya, biar Betul. wanginya keluar. Biasanya emang sih dimasukin dulu. Oke, jadi iga sapinya tadi udah dimasukkan semua. Oke. Ya, setelah ini kita tunggu mendidih bentar dulu. Apinya kecil aja ya, Bu ya. Enggak sih, sedang sih. Sedang ya. Karena kan kuahnya juga lumayan banyak juga, dia sambil tambah ngelembutin si iganya lagi juga. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masukkan bumbu yang sudah jadi tadi. Nah, ini si bumbu yang dihaluskan ini kita aduk-aduk. Masukkan semua ya, Bu ya. Jadi takaran bumbunya itu sih sebenarnya sesuai selera aja ya gitu, nggak ada takarannya bawang merahnya harus berapa, bawang putihnya harus berapa gitu kan. Jadi ya seleranya aja. Ada yang orang kan sukanya nggak terlalu Pekat gitu, Bu ya. Ada yang memang oke. Oke, udah masukkan bumbu tadi. Terus kita selanjutnya si Maggi. ini 3 buah ya, Bu ya? Iya, kalau aku sih 3 buah. Nah, ini yang rasa sapi ya. Iya. Karena dia ada rasa ayam juga, ada rasa sapi. Nah, Bu, karena tadi opsional aja nih kan, masukkan bumbunya seberapa. Kira-kira ini kalau untuk pancinya aja kita tanya, Bu, berapa mili nih, Bu? Ini Yang sedang kira-kira aja. berapa liter ya? Mungkin 3 literan kali ya, Mbak Iya. ya. Nah, jadi para pemirsa mungkin yang pengen masak seperti ini, yang bahannya sama, jadi kalian bisa masukkan ini untuk cari aja pancinya kira-kira 3 liter ya, Bu ya. Nah, oke, selanjutnya sudah tadi masukkan iga sapi, masukkan bumbu. Selanjutnya kita apa nih, Bu, yang masukkan? Kalau aku sih biasa aku masukin margarin dulu ya, Mbak ya. Margarin. Margarin ini sebenarnya fungsinya buat kalau kita suka yang agak berlemak-lemak, agak manis-manis gimana gitu ya. Biasa pakai ini. Kadang ada juga orang yang dicampurin pakai susu gitu kan, biar agak gimana ya? Biar Kalau kata orang Banjar itu sintal gitu. ya, sinta. Tapi bisa diganti, Bu ya, misalnya dengan butter gitu. Bisa. Cuma kadang ada juga orang yang nggak mau terlalu berlemak banget ya Iya. kalau pakai margarin gitu. Karena aku kan masaknya sesuai dengan selera Bapak nih ya. Iya. Jadi aku yang biasa aku masakin aja di rumah gitu. Kalau nggak mau pakai margarin juga nggak apa-apa. Nah, margarinnya tadi berapa kira-kira nih, Bu? 1 sendok kah? Apa 2 sendok makan? Kalau suka yang berlemak bisa 2 sendok makan. 2 sendok Kalau aku makan. sih sekitar 2 sendok makanan sih. Jadi untuk segini tuh 2 sendok makan ya, Bu ya, margarin atau Betul. butternya. Sudah, selanjutnya kita masukkan apa lagi, Bu? Setelah itu Masukin bumbu-bumbuannya lagi, penambah Oke. rasanya ini garam. garamnya berapa sendok? Sementara kita kasih 2 sendok dulu. 2 sendok teh ya. Nanti sisanya kita sambil dicip dulu. Kalau aku sih campurnya pakai ini ya. MSG tadi ya, Bu ya. Tapi ini nggak usah ditiru kalau di rumah ya. Oke, 1 sendok teh. Selanjutnya di sini juga ada gula. Ada gula biar ada rasa manisnya juga. 2 sendok teh juga. Oke, kita aduk dulu. Untuk sayur-sayurannya itu nanti aja belakangan. Oh, terakhir ya, Bu ya. Kalau memang udah bumbunya pas apa segala macem, takutnya kalau kita masukin di awal duluan itu nanti si kentang sama si wortelnya keburu Layu ya, Bu ya. betul. Bener sih. Karena kan mereka cepet aja tuh matengnya. Apalagi kayak sejenis ini ya, Bu ya, kentang ya. Jadi memang benar-benar cepat ini. Betul. Kalau aku sih sembari nunggu mendidih sama bener-bener mateng, biasanya sih aku tinggal kerjain yang lain dulu. Oke, jadi siap, kan Bu. nggak begitu ini banget gitu. Jadi ini kita tinggal dulu ya, Bu ya. Baru nanti kita lanjutin. Betul. Oke. Ya, sambil nunggu rebusan kita ini mateng dulu ya, Bu ya, baru sayur-sayur yang lain ikut.
kecemplung dalam situ. Nah, kita mau tanya sedikit Ibu, mungkin di luar dari mau masak. Nih Ibu, saya penasaran nih, Ibu kan masih cantik dan muda. Kira-kira udah berapa lama nih Bu dengan Bapak menikah? Menikahnya sih kita udah 7 tahun. Oh, udah 7 Mbak. tahun. Jadi udah dari 2013. Oh, 2013. Dikaruniai Bapak anak Bu? Baru satu. Baru satu, alhamdulillah. Ini Bu, kira-kira Bu kalau ketemu sama bapaknya, apakah Ibu lagi masak juga? Enggak, saya tuh baru bisa masakin setelah menikah, Mbak. Karena memang saya tuh basicnya dulu tuh namanya anak ini kan saya dulu tuh kerjain di pramugari. Oh, pramugari ya Bu ya. Memang basicnya saya nggak bisa masak. Iya. Karena nikah aja jadi mau belajar masak. Iya. Jadi dulu saya kerja, teman bapak itu teman saya juga. Teman dekat dulu, saya kan orang Banjarmasin, bapak orang Palangkaraya. Terus saya jalan sama temennya. Dulu zaman masih BBM mah. Iya. Sekarang udah WA ya Bu udah ya? WA ya, Instagram. udah. Dia lihat foto saya berdua sama temennya, dari situlah kenalan-kenalan. Dari situ ya Bu ya. Nggak nyangka juga ya Bu ya bisa jodoh ya Bu ya. Bapak masih kuliah di Jogja, saya di Jakarta waktu itu dulu. Oh, jadi lumayan lama ya Bu ya sebelum menikah. Iya. Oke, jadi Bapak maksudnya menyelesaikan sekolahnya dulu. Betul. Ibu waktu itu udah kerja ya Bu ya? Saya udah kerja di Garuda 3 tahun waktu itu. Luar biasa. Jadi Ibu benar-benar udah mandiri memang. Iya. Iya, kalau misalnya kita sesuai ini ya Bu ya. Karena kan Ibu kan maksudnya dari Sari itu bisa berpindah kota ya, dari AB ya Bu ya. Jadi kalau bahasanya itu kalau memegang dapur-dapur ini emang jarang ya Bu ya. Jadi berarti itu kata orang tuh udah mati hidup buka plastik makanan Oh, itu gitu ya, Bu beli ya? aja beli Ya, gitu beli kan gitu pengen ya, Bu ya? masak. Nggak pikir buat masak. Oke, ini Bu karena sudah mulai mendidih, mulai meluap-luap. Apalagi nih Bu kita masukkan? Jadi kalau udah mendidih kita masukin dulu sayurnya dulu ya. Oke. Ini daun bawang ya Bu ya? Betul, daun bawang biar tambah wangi. Takarannya sesuai selera aja sih Mbak. Jadi nggak ada harus takaran seberapa gitu kan, sesuai selera aja. Bebas ya Bu ya. Masukkan wortel. Tadi kalau boleh tahu wortelnya berapa buah nih Bu? Tadi aku 2 biji. 2 biji ya Bu ya. Mm. Jadi ini benar-benar kayak menu sehat gitu loh. Iya. Oke ini Bu, jadi ini tahap terakhir karena sudah mendidih juga ya Bu ya. Yang terakhir apa kita masukkan nih Bu? Yang terakhir kita masukin kentang. Kentang. Kalau kentangnya emang pure mentah aja Bu atau? Mentah aja. Biasa sih kata orang habis dicuci itu harus direndam dulu. Oh ya. Fungsinya untuk apa nih Bu direndam biar pemirsa di rumah tahu? Katanya sih buat ngeluarin racun-racunnya itu. Nah kalau untuk kentang sendiri berapa buah Bu? Tadi aku 2 biji aja Mbak. Sama ya Bu ya, kayak wortelnya 2 buah ya. Tapi tergantung selera, kalau ada yang lebih banyak suka sayur boleh ditambahin. Ini yang terakhir kasih daun sop ya. Ya daun sop ya Bu ya. Daun sopnya tadi aku kasih 1 ikat yang kecil. ikat. Nah jadi udah dimasukkan semua ya Bu ya, bumbu-bumbu, sayur-sayurnya. Terus kita tinggal tunggu mendidih lagi ya Bu ya. Sama untuk tinggal ketiga kalinya. tes terakhir lagi. Oke. Udah pas belum rasanya? Iya, Kalau jadi- ada yang kurang ya boleh tambah garam atau gulanya lagi. Oke siap. Jadi diaduk dulu sampai mendidih lagi. Jadi kita tunggu sampai mendidih lagi ya pemirsa. Kita tutup. Kita tutup biar cepat mendidihnya. Oke pemirsa, sambil menunggu ini mendidih, mungkin kita akan tanya-tanya lagi nih untuk kisaran kehidupan Bapak sebelumnya. Sebelumnya Bapak kan menjabat nih Bu ya. Menjabatnya kalau boleh tahu berapa lama sudah nih Bu? Bapak sih baru periode ini Mbak. Baru periode ini. Agustus tadi tanggal 14 genap 1 tahun. Sebelumnya Bapak itu wirausaha Mbak. Oh, Dia wirausaha. cuma kontraktor. Oh kontraktor ya Bu ya. Jadi Karena basic dari keluarga Bapak itu kebanyakan terjun di bidang politik, jadi mau nggak mau ya ikut juga terjun ke politik. memang dari keluarga memang sudah basicnya memang Betul. di politik seperti itu ya Bu ya. Ha. Jadi kalau boleh tahu wira swasta dulu Bapak waktu masih kuliah ya Bu ya berarti? Enggak, setelah lulus kuliah, terus kita nggak lama menikah. Nah itu baru mulai merintis jadi kontraktor di Palangkaraya. Oh baik. Jadi di kontraktor dulu. Jadi Ibu waktu itu sudah berhenti belum Bu waktu masih pramugari atau? Waktu saya memutuskan nikah itu udah memang perjanjian sama Oh, Bapak. perjanjian. Kalau nikah nih
kamu mau nggak kerja lagi gitu. Jadi ya mau nggak mau udah stop. Yang ikut suami ya Bu ya. Jadi Betul. sama-sama membantu atau menyokong tadi ya Bu ya. Iya. Aktivitas Bapak di kontraktor. Betul. Oke. Ini Bu, kayaknya udah mulai mendidih. Betul. Kita cek dulu pemirsa. Boleh diaduk dulu. Udah mendidih. Ya sebenarnya nggak lama karena kan tadi sebelumnya si daging iganya udah di presto. Jadi cepet aja sih. Paling kita tunggu ini si kentangnya mateng. Ya pemirsa, karena ini sudah mendidih ya Bu ya, untuk ketiga kalinya boleh kita langsung angkat ya Bu ya. Boleh. Ya. Jadi ini kita pindahkan ke mangkok dulu sebelum kita cicip-cicipin. Udah nggak sabar nih, karena udah jam makan siang ya Bu. Betul. Mudah-mudahan suka ya Mbak ya. Pasti sih Bu, kalau saya sih nggak pernah nok makan nih. Jadi kalau kayak gini nih Bu, kira-kira berapa porsi ya kalau misalnya? Berapa porsi ya Mbak? Bisa Paling sampai 10 porsi sih 10 kayaknya. porsi Mbak. sih kayaknya. Karena aku biasanya aku campurin juga sama daging, potongan-potongan daging, jadi nggak mesti tulang iganya Nggak mesti semua. tulang tok ya Bu ya, daging juga bisa. Oh, wanginya aja udah kecium nih. Iya. Karena si daun bawang itu sama si bawang bombay, daun sop. Iya, daun sapu ya. Karena kan dia pasti ada amis-amisnya Bu ya. Jadi kututup sama aroma yang tadi. Nah, karena sudah diangkat ke dalam mangkok, jadi finishingnya boleh nih Bu. Boleh. Kita tambahkan bawang goreng ya. Finishingnya biar makin wangi dan makin sedap itu rasanya biasa kita taburin bawang goreng. Nah, oke. Untuk tambahan yang lainnya kayak Jeruk jeruk nipis. sama si cabenya itu tergantung selera sih. Biasa jeruk ini buat ngurangin amisnya sama lemaknya. Untuk menetralisir juga ya Bu ya, karena lemak tadi jeruk nipis. Oke. Jadi kita langsung aja nih cicip-cicipi masakan yang udah kita masak sama Ibu Rahma. Betul. Ayo.